Berlatar di sebuah dusun terpencil, cerita ini dibuka dengan adegan seorang penggali makam bernama Mang Ujang, yang sedang memeriksa jenazah sebelum dikuburkan. Di desa ini, kematian seolah jadi hal biasa, hampir setiap hari selalu ada warga yang meninggal dunia. Penyebabnya adalah sebuah wabah misterius yang belum diketahui asal-usulnya. Ironisnya, Mang Ujang sendiri sudah tertular penyakit itu. Ia pun mulai menyadari bahwa hidupnya tinggal menunggu waktu. 1 bulan kemudian, 3 orang petugas kesehatan, Gendis, Mila, dan Puput ditugaskan ke desa tersebut. Mereka ditemani oleh seorang pria bernama Mang Yusuf yang akan mengantar mereka. Namun sebelum berangkat, mereka harus menunggu 2 orang tambahan, Cecep dan Deden, yang akan menggantikan peran Mang Ujang sebagai penggali kubur. Nanti kalau udah, saya pulang lagi. Assalamualaikum. Put, saya Mila. My love. Setelah saling berkenalan, ke-6 orang itu berangkat menggunakan perahu. Dalam perjalanan, Cecep sempat meniup harmonika untuk mengusir kebosanan. Mereka akhirnya tiba di dermaga dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama 3 jam. Meski kelelahan, mereka tiba juga di dusun yang sunyi dan seperti tak berpenghuni. Sebelah sana lagi. Bagian pada ngungsi. Mila memperhatikan tanda silang di pintu dan jendela rumah-rumah warga. Mang Yusuf menjelaskan bahwa rumah-rumah itu kini kosong, semua penghuninya telah meninggal. Mereka lalu diajak ke balai pengobatan darurat. Di sana, beberapa warga tampak dirawat dengan fasilitas seadanya. Mang Yusuf memperingatkan mereka untuk tidak bersentuhan langsung dengan pasien, karena penyakit ini sangat mudah menular dan tak pandang bulu. Tak jauh dari sana, mereka juga diperlihatkan sebuah ruangan berisi tumpukan jenazah yang belum sempat dikuburkan. Sejak Mang Ujang jatuh sakit, tak ada lagi yang bisa mengurus jenazah tersebut. Sekarang kondisinya memang sedang kritis. Biasanya Mang Ujang yang mengubur. Sore harinya, Mang Yusuf mengantar mereka ke tempat istirahat dan meminta agar mereka memaklumi kondisi yang serba terbatas. Sementara itu, Cecep dan Deden harus menginap di bekas rumah Mang Ujang, yang terletak tak jauh dari area pemakaman. Di sana, mereka menemukan sebuah buku panduan pengurusan jenazah. Karena merasa tahu apa yang harus dilakukan, mereka memilih mengabaikan buku itu. Saya mau udah bis. Di sisi lain, Puput melihat sebuah payung hitam terbuka di pojok ruangan. Karena percaya itu pantangan, ia buru-buru menutupnya dan menyandarkannya ke dinding. Sementara Mila masuk ke ruang jenazah untuk menaburkan kapur barus agar bau tak terlalu menyengat. Tapi saat ia melempar kapur barus ke arah jenazah, salah satu kapur justru menggelinding kembali ke arahnya, seolah ada yang masih hidup di antara jenazah-jenazah itu. Malam semakin larut, Cecep dan Deden mulai menggali kubur untuk jenazah-jenazah yang menumpuk. Saat bekerja, Cecep mendengar suara siulan lirih. Rupanya, itu suara warga yang sedang bersiul untuk menghormati para korban. Kayak ada yang siul. Ada dengar kan? Sementara itu aktivitas mulai terlihat di desa. Beberapa warga yang masih sehat membantu mengevakuasi warga dan menandai rumah-rumah kosong yang sudah tidak ada penghuninya. Seorang pemuda yang memberi tanda silang di salah satu rumah tiba-tiba melihat lampu di dalam rumah itu menyala. Karena penasaran, ia masuk. Saat berusaha mematikan lampu, ia melihat sesuatu yang membuatnya lari ketakutan. Di tempat lain, Puput mendengar suara pasien minta tolong. Tapi saat sampai di ruang perawatan, ruangan itu kosong. Hanya ada satu ranjang kosong, dan tiba-tiba, Mang Ujang muncul dalam kondisi sekarat. Ia seperti ingin menyampaikan sesuatu, namun nyawanya tak tertolong. Ia meninggal saat itu juga.
Pada waktu yang sama, Gendis yang sedang salat merasa diganggu oleh kehadiran sosok pocong. Saat ia memeriksa, sosok itu menghilang. Tengah malam, Cecep terbangun karena suara hentakan pintu. Ia mencoba membangunkan Deden, tapi Deden tak menggubris. Cecep akhirnya keluar sendiri untuk memeriksa, tapi dia tak menemukan apa-apa. Ia kembali masuk dan mencoba menyalakan obor. Tanpa ia sadari, beberapa sosok pocong sudah mengelilinginya dalam kegelapan. Saya tak. Keesokan harinya, seorang gadis kecil bernama Neng datang ke balai pengobatan. Ia memohon agar ibunya yang sedang sakit parah diperiksa. Tapi Gendis menolak karena khawatir risiko penyebaran penyakit. Tapi nanti ibu saya gimana, Teh? Kalau semua orang mau kayak kamu, terus pasien-pasien di Rumah kamu emang di mana? Yang depannya ada tulisan warung Ceimah. cuma mikirin satu orang. Aku kesana bisa nanti, Mbak. Nanti sore, Neng kesini lagi jemput kakak. Waktu terus berjalan, kondisi pasien makin memburuk, sementara obat-obatan menipis. Gendis mendesak agar Mang Yusuf segera dihubungi, apapun caranya. Malamnya, Eneng kembali dan meminta Mila ikut ke rumahnya. Dalam perjalanan, Mila ingin buang air, dan Eneng menyarankan memakai salah satu rumah kosong. Tanpa mereka sadari, itu adalah rumah yang sebelumnya ditandai silang dan pernah dimasuki pemuda yang ketakutan. Sambil menunggu, Eneng menyalakan lampu dan menemukan gambar masa kecilnya bersama seorang sahabat. Ia pun sadar, itu rumah milik temannya. Saat ia mengamati gambar itu, sosok anak kecil tampak berlari dan bersembunyi di bawah meja. Sari. Sari. Neng. Tiba-tiba, Mila melihat Eneng berdiri dan menunjuk ke balik tirai. Tapi ketika diperiksa, Eneng yang asli justru sedang bersembunyi di sudut ruangan. Saat itulah Mila sadar, yang berdiri dan menunjuk tadi, bukan Eneng. Cerita berpindah ke Cecep dan Deden yang mencoba mencari sinyal untuk menghubungi Mang Yusuf. Hingga mereka sampai di sebuah sumur tua. Saat Deden menimba air untuk membantu Cecep yang sedang buang air, ia mendengar suara siulan, yang semakin didengarkan suara tersebut terdengar makin jelas. Bersamaan dengan itu tali timba tiba-tiba berat. Deden mana kunaon, Den? Cet. Deden. Mereka pun lari ketakutan dan langsung melaporkan kejadian itu kepada Puput dan Gendis. Puput lalu teringat, sebelum meninggal, Mang Ujang sempat ingin mengatakan sesuatu. Dan kini mereka semua mulai sadar, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di dusun ini, selain wabah yang mematikan. Ini Mila kemana ya? Di tengah percakapan, Gendis tiba-tiba teringat dengan Mila yang tidak ada di antara mereka. Sementara itu, Mila sudah berada di rumah Neng. Di sana, ia melihat sebuah payung hitam terbuka di sudut ruangan. Tak lama kemudian, muncul sosok wanita yang duduk sambil memainkan rambutnya. Mila sempat mengira itu ibu Neng, namun Neng menunjukkan bahwa ibunya sedang berada di kamar. Lalu, siapa sosok wanita tadi? Gendis yang kesal karena Mila pergi tanpa izin, mengajak Cecep dan Deden menyusul ke rumah Neng. Ia meminta Puput tetap berjaga di balai pengobatan kalau-kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan. Dan benar saja, tak lama setelah mereka pergi, Puput mendengar suara minta tolong dari ruang perawatan. Tapi saat dicek, ruangan itu kosong. Ia justru mendengar suara siulan yang berasal dari arah ruang jenazah. Puput pun menghampiri suara itu, dan tak pernah kembali.
Kembali ke Mila, yang baru saja memeriksa kondisi Ibu Neng. Ia bersiap pulang, namun tiba-tiba terdengar siulan. Anehnya, Eneng membalas siulan itu. "Kenapa bersiul malam-malam?" tanya Mila. "Untuk menghormati saudara-saudara kami yang sudah meninggal," jawab Eneng tenang. Eneng juga menjelaskan soal payung hitam di rumahnya. Menurutnya, payung itu bukan pantangan, tapi justru pelindung dari roh-roh jahat. Mila teringat, Puput sebelumnya sempat menutup payung itu. Ia pun panik dan segera berlari pulang. Namun anehnya, setelah berjalan cukup jauh, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seakan-akan dusun itu menolaknya keluar. Dalam kebingungan, Mila menuju arah pohon bambu dan menyorotkan senternya. Saat sadar, ia sudah berada kembali di balai pengobatan. Cecep dan Deden menemukannya, tapi tak lama, Deden membawa kabar buruk, Puput telah meninggal. Sontak mereka pun kaget dan langsung menuju jasad Puput. Gendis memerintahkan agar Mang Yusuf segera dihubungi, agar mereka semua bisa cepat pergi dari tempat ini, karena dia khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Dalam suasana duka, Cecep membaca Al-Quran di samping jenazah Puput. Sementara itu, Gendis diam-diam mulai berkemas. Mila yang memergoki langsung marah. "Kalau kamu pergi sekarang, siapa yang bakal urus Puput?" Adu mulut pun terjadi, hingga akhirnya Deden datang membawa kabar bahwa Mang Yusuf akhirnya berhasil dihubungi. Mila memilih tetap tinggal demi menghormati Puput. Cecep dan Deden pun ikut bertahan untuk sementara waktu, tetapi Gendis yang keras kepala, ia memutuskan untuk duluan pergi seorang diri. Sosok pocong mulai menampakkan diri dan berkeliaran di dusun. Di rumah Neng, ibunya yang sedang sakit ketakutan dan menyuruh Neng menutup jendela. Setelah itu, Neng pergi ke dapur untuk memasak, tapi tiba-tiba Neng siapin makan dulu ya. di tempat lain, Deden terbangun karena suara keras dari luar. Ia merasa tubuhnya gatal. Saat diperiksa, ternyata ia sudah tertular wabah. Dengan panik, ia memberitahu Mila dan Cecep. Tak lama, Eneng datang sambil menangis. Ibunya meninggal dunia, dan sebelum mengembuskan napas terakhir, sang ibu berpesan agar dimakamkan dalam satu liang bersama suaminya. Mereka pun membagi tugas. Deden mencari sinyal untuk menghubungi Mang Yusuf. Cecep menyiapkan liang kubur. Mila dan Eneng mencari warga yang masih hidup. Saat menggali makam, Cecep terkejut karena jenazah ayah Eneng dimakamkan dalam posisi terbalik. Di sisi lain, Deden kehilangan ponselnya saat mencari sinyal di dekat sumur. Harus kesini sekarang juga, Mang. Hampura, Mang. Sementara itu, Gendis yang berjalan menuju dermaga juga mengalami keanehan. Ia merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Hingga akhirnya, ia melihat sosok Puput berdiri menatapnya. Kembali ke Cecep, ia membongkar beberapa makam lain dan menemukan bahwa semua jenazah dikuburkan dalam posisi terbalik. Ia buru-buru kembali ke rumah Mang Ujang, dan membuka buku panduan yang dulu mereka abaikan. Di sana tertulis, di dusun ini, jenazah harus dimakamkan terbalik sesuai adat. Itu bukan sekadar kebiasaan, tapi aturan sakral. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Mila memanggil. Cecep keluar dan mengaku bahwa semua kekacauan ini akibat dirinya melanggar aturan adat. Belum sempat dijelaskan lebih jauh, Eneng melihat sosok ayah dan ibunya muncul dalam wujud menyeramkan. Mereka berubah menjadi entitas yang mengerikan. Dan Bapak Ibu
Cecep segera menyelamatkan Eneng dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Saat mereka keluar, mereka menemukan Deden telah meninggal di dalam sumur. Mila mengajak Cecep dan Eneng segera meninggalkan dusun itu. Tapi Eneng ragu, karena belum pernah keluar kampung seumur hidupnya. Saat mereka masih meyakinkan Eneng, tiba-tiba muncul beberapa pocong menampakkan diri. Kiri, kiri. Cecep terperosok ke dalam liang kubur yang ia gali sendiri. Dari dalam tanah, mengepul asap hitam. Mila berusaha menarik tubuh Cecep, namun para pocong muncul dan mencoba menarik Cecep masuk ke liang kubur. Cecep pun teringat mantra di balik bukunya Mang Ujang. Ia meminta si Eneng untuk memeriksa dan membaca mantra dari buku Mang Ujang. Mantra di balik buku. Baca mantranya. Yang pulang ke asal suku Malayan Triantara. Saat mantra dibacakan, sosok-sosok pocong itu lenyap dan Cecep berhasil diselamatkan. Keesokan paginya mereka akhirnya bertemu kembali dengan Mang Yusuf dan menceritakan semua kejadian mengerikan yang mereka alami. Mila sadar satu hal, setiap tempat punya kepercayaan dan aturan yang tak bisa dipandang remeh. 1 bulan kemudian, sekelompok anak muda terlihat melakukan ekspedisi ke dusun itu. Disinilah terungkap, Gendis masih hidup, namun terjebak dalam hutan, terus berputar-putar, tanpa jalan keluar. Pamali sering dianggap sepele, tapi dalam wilayah dengan adat tertentu, menghargai dan menjalankan kepercayaan setempat adalah bentuk penghormatan, bukan sekadar mitos kosong. Karena jika dilanggar, akibatnya bisa lebih mengerikan dari yang dibayangkan.